Baik, shalom dan selamat siang Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih karena berkat Tuhan kita boleh bergabung kembali dalam ibadah siang. Pada siang ini hamba Tuhan Pendeta James Ursina akan memimpin kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama untuk tahun 2022, yaitu tentang pada hari-hari terakhir pekabaran kitab Ibrani. Baik, sebagai lagu buka, mari kita dengarkan lagu pujian yang akan diputar oleh operator kita. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera, jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, 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 oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal, kekal. Kita berdoa, kita tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan kembali pada hari ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mempelajari semua firman Tuhan tentang pelajaran pada minggu ini. Tuhan berkati kami yang sudah hadir semua, bahkan saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, agar mereka dapat bergabung dengan kami dalam keadaan sehat. Dan juga berkati Tuhan internet kami, agar kami dapat
menggunakannya dengan baik, dan semua berjalan dengan baik. Berkati Tuhan kami yang sudah hadir, khususnya Bapak Pendeta James Ursina yang akan memimpin diskusi sekolah sahabat pada sahabat ini. Tuhan berkati semua juga hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan, dengan segala pengampunan dosa kami telah berdoa ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita dengarkan lagu tema I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku dan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku dan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku telah pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the message of but if I get discouraged, I go to Jesus' name, because I am His child, I will go. Baiklah saudara yang kekasih dalam Yesus, tibalah kita pada pembahasan pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Dan minggu ini kita berbicara tentang pada hari-hari terakhir pekabaran kitab Ibrani. Sahabat ini kita akan dipimpin oleh Pendeta James Ursina, dan hari ini hari Senin 27 Desember, judul pelajaran kita, judul diskusi kita adalah perjuangan. Baik, kepada Pendeta James Ursina, hamba Tuhan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ritonga yang sudah memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir, baik melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook. Dan hari ini kita mulai dari pelajaran yang baru, ya, buku yang baru. Kita masuk di kuartal yang baru. Kita akan belajar dari kitab Ibrani atau buku Ibrani. Yang lalu kita belajar tentang kitab Ulangan, dan triwulan ini kita akan fokus kepada kitab Ibrani. Dan tema pelajaran kita di pelajaran pertama ini adalah tentang surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Ya, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Dan hari Senin judulnya adalah tentang perjuangan. Apa makna dari perjuangan itu? Ya, apa maksud daripada perjuangan itu? Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan di sorga, kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon kuasa-Mu. Kami meminta biarlah Roh Kudus berbicara dan mengurapi masing-masing kami, agar kami boleh mengerti dan memahami maksud dan tujuan pelajaran sekolah sahabat kami yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini.
Amin. Baik, judulnya adalah surat untuk orang Ibrani dan untuk kita, dan hari Senin kita berbicara tentang perjuangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paulus sebagai penulis kitab Ibrani, ya, meskipun namanya tidak tercantum dalam kitab Ibrani, tapi sebagian besar para pelajar Alkitab meyakini bahwa Pauluslah yang menulis kitab Ibrani. Walaupun ada beberapa pelajar Alkitab yang meragukan Paulus sebagai penulisnya. Ya, ada yang katakan Barnabas, ada yang katakan Apolos yang menulis kitab Ibrani. Tetapi sebagian besar termasuk gereja kita meyakini bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 64 Masehi atau sezaman dengan Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero kita tahu bagaimana dia berkuasa sebagai seorang kaisar yang sangat kurang baik reputasinya. Ya, jadi sejaman dengan kekaisaran Nero. Nah, Paulus menyatakan bahwa tulisan-tulisannya atau kitab Ibrani itu sebagai nasihat atau khotbah atau biasa juga disebut dengan homili. Ya, baik dikhotbahkan di rumah ataupun di tempat-tempat ibadah. Ya. Nah, jadi kitab Ibrani ini adalah khotbah dari Rasul Paulus yang ditulis secara lengkap atau ya khotbah Kristen secara lengkap. Nah, kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang telah menerima Yesus tapi mengalami berbagai macam kesulitan, mengalami aniaya, ya, mengalami kesulitan ekonomi. Ya, jadi kitab Ibrani ini sebenarnya adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang telah menerima iman baru mereka melalui Yesus Kristus. Ya. Kemudian, adapun inti dari pekabaran ini adalah bukan hanya apa yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi siapakah Yesus itu. Ya, jadi penulis kitab Ibrani bukan menulis atau bercerita tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi pada intinya adalah siapakah Yesus itu. Jadi inti pekabarannya adalah sama dari seluruh Alkitab. Poin intinya adalah tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Yesus yang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang disembah dan dilayani oleh para malaikat-malaikat sorga. Yesus yang telah mengalahkan iblis melalui kematiannya. Yesus sebagai imam besar kita yang ditinggikan. Dan Yesus menengahi perjanjian antara Allah dengan umatnya yang berdiri untuk selama-lamanya. Jadi Yesus, dia juga telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk selama-lamanya. Ya. Jadi inti daripada pekabaran kitab Ibrani sendiri sebenarnya adalah siapa Yesus dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan yang sedang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kekasih di dalam Tuhan, ada konflik yang terjadi, ya, ada pertentangan yang terjadi apabila seseorang telah menjadi percaya dan mengaku Yesus dan bergabung dalam komunitas umat percaya atau gereja, di mana masyarakat memandang orang-orang Kristen ini secara negatif.
Inilah tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula sampai gereja akhir zaman. Ya, mereka akan mengalami tantangan yang sangat luar biasa dalam iman mereka. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33 saya ingin bacakan apa yang penulis Ibrani ini katakan berkaitan dengan itu. Ya, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32 33 dikatakan demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan bagaimana ketika umat-umat percaya telah menerima kebenaran, telah menerima terang, telah menerima Yesus, maka mereka banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesulitan. Inilah perjuangan mereka. Ya, di mana mereka berjuang untuk mempertahankan imannya. Ya, supaya tidak goyah. Kemudian di ayat yang ke-33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa salah satu tujuan daripada kitab Ibrani adalah memberikan penguatan, ya, bahwa umat-umat Tuhan akan mengalami satu penderitaan oleh karena iman yang mereka telah pegang. Inilah perjuangannya. Ya, inilah perjuangan umat-umat Tuhan dalam mempertahankan iman mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka menderita secara verbal maupun fisik. Ya, mereka dibully, mereka diejek, mereka dicemooh, ya, maupun mereka menghadapi tantangan berupa aniaya secara fisik. Mereka dipenjara, mereka dipukul, bahkan mereka ditangkap dan ditahan tanpa mengikuti proses norma pengadilan. Ya, saudara lihat bagaimana berat perjuangan dan tantangan gereja mula-mula, ya, maupun perjalanan gereja selanjutnya, mereka menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, ya, kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada masing-masing kita, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, ini faktanya. Fakta yang Alkitab sudah katakan bahwa ketika kita beribadah kepada Yesus, ketika kita mengimani Yesus, maka kita akan mengalami aniaya. Kita akan mengalami penderitaan, ya, oleh karena kebenaran yang sudah kita terima. Dan saudara tahu bahwa ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan si jahat itu. Ya, jadi setan ingin menghancurkan iman dari umat-umat Tuhan dengan cara dianiaya, dengan cara dikucilkan, dengan cara diejek, dibully, dan lain sebagainya. Dan inilah perjuangan iman itu. Ya. Nah, kembali dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 dan 26, ya. Paulus menggambarkan pengalaman Musa. Ya, kita tahu bahwa Musa adalah salah satu tokoh iman. Nah, kita sudah belajar. Ya, kita sudah belajar di pelajaran yang lalu bagaimana kehidupan Musa. Dan Paulus di sini mengutip tentang kehidupan Musa itu sendiri sebagai tokoh iman atau saksi iman dalam hidupnya. Saya ingin bacakan kembali dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 dan 26. Dikatakan demikian.
Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, jadi Rasul Paulus mengambil pengalaman Musa untuk menceritakan kepada umat-umat Tuhan pada zamannya maupun pada zaman sekarang tentang kehidupan kepahlawanan iman Musa. Bagaimana kita tahu cerita Musa? Dia diangkat menjadi putra Fir'aun. Dia diangkat menjadi anak Fir'aun yang berhak untuk menerima tahta kerajaan Fir'aun. Itulah sebabnya dia dididik, dia disekolahkan, dia diajar oleh pemahaman kerajaan di Mesir. Ya, namun ya, setelah dia belajar besar 40 tahun, dididik dalam pelajaran orang-orang di Mesir, dia tinggalkan Mesir. Ya, dia tinggalkan kekayaan duniawi. Dia tinggalkan jabatan duniawi. Dia tinggalkan kesenangan duniawi. Oleh karena Musa memahami bahwa semua itu sifatnya hanya sementara. Dia lebih senang menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Dia senang hidup bersama-sama dengan umat-umat Tuhan karena dia memahami bahwa apa yang dia lakukan itu untuk memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa adalah pilihan. Pilihan. Ya, Musa dihadapkan dengan pilihan. Apakah dia bertahan dengan kondisinya di Mesir atau dia memilih menderita bersama dengan umat Tuhan? Ini pilihan. Dan Musa, dia lebih senang menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dosa. Saudaraku, menjadi umat Tuhan dan percaya itu juga adalah pilihan. Dan ketika kita memilih menjadi umat Tuhan, maka kita siap untuk menderita sebagaimana Musa menderita. Ya. Di dunia ini kita dihadapkan dengan pilihan. Oleh sebab itu, pilihlah yang terbaik untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga meskipun kita mengalami penderitaan dan kesusahan di dunia ini. Ya, sebagaimana Musa, dia telah memilih yang terbaik. Dia telah memilih yang benar sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sekarang apa artinya menanggung kehinaan karena Kristus? Ya, apa artinya menanggung kehinaan oleh karena Kristus? Tadi di dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, barang siapa yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami apa? Aniaya. Nah, apa artinya menanggung aniaya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus? Nah, pelajar sahabat kita mengatakan bahwa itu adalah identitas dari hasil hubungan dengan Kristus sehingga kita menanggung rasa malu dan perlakuan yang kejam. Ya, jadi menanggung kehinaan karena Kristus oleh karena kita memiliki satu hubungan yang khas, hubungan yang khusus secara pribadi dengan Kristus sehingga dunia tidak mengenal kita. Dunia membenci kita. Dunia memusuhi kita. Ya, oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki hubungan yang intens, yang akrab, yang dekat, hubungan yang khas dengan Allah. Yang kedua, itu oleh karena hasil komitmen iman kita di dalam Kristus. Ya. Jadi kalau kita punya komitmen ya di dalam Kristus, berjalan bersama dengan Kristus,
maka dunia tidak menyukai kita. Dunia membenci kita. Kenapa? Oleh karena karakter atau moral mereka lebih baik, suci, dan bersih. Dan ini berbeda dengan karakter dunia. Ini berbeda dengan gaya hidup dunia. Ini yang menyebabkan orang lain merasa malu dan merasa bersalah. Sehingga mereka menyalahkan, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya. Dalam hal ini, orang yang percaya, mereka akan menderita oleh karena iman mereka dan bukan oleh karena perbuatan mereka. Ya, jadi jelas kita menanggung penderitaan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16, ya. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi kalau kita dianiaya, kita menderita oleh karena Kristus, Alkitab katakan berbahagia. Ya, kita harus bersuka cita oleh karena roh Kristus ada tinggal di dalam diri kita. Lalu ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, jadi saudara-saudara kekasihan Tuhan, kita menderita bukan karena perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan. Kita menderita bukan karena perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi kita menderita oleh karena iman kita kepada Kristus. Itulah sebabnya kita berbahagia. Jadi poinnya adalah kita harus tetap berjuang. Berjuang mempertahankan iman kita. Berjuang tetap bertumbuh di dalam Kristus. Dan berjuang memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intens dengan Allah. Memiliki komitmen dalam iman kita bersama dengan Allah. Maka semua penderitaan ini akan segera berakhir. Gantinya kita akan memiliki kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi inilah pelajaran kita pada siang hari ini berkenaan dengan pelajaran hari Senin, yaitu tentang perjuangan. Kita terus berjuang. Ya, di dunia ini kita terus berjuang. Kita dalam tahap sanctification, kita dalam tahap penyucian, dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ritonga. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta James Ursina. Bapak Ibu sekalian, saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan penjelasan uraian yang begitu jelas dari Bapak Pendeta tentang perjuangan. Memang kita sekarang ini harus terus berjuangan ya Pak Simon ya, harus tetap berjuang. Jangan sampai iman kita terpengaruh oleh penghujung tahun, iman kita juga jadi ujung-ujung. Saya lihat hanya 8 orang, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh langsung. Saya sudah lihat satu di kolom chat, Ibu Elvira sudah bertanya. Pertanyaan Ibu Elvira, Pastor Ursina, sebagai orang Kristen akan mengalami penderitaan. Apakah kita menderita karena ulah kita atau karena iman kita pada Kristus? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ritonga, terima kasih Ibu Elvira. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita menderita karena ulah kita atau karena iman kita kepada Yesus? Dua-duanya, Bu. Ya kan? Dua-duanya. Oke, kita baca. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. Ya. 1 Petrus 4 ayat 15. Ya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh,
atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Lihat, artinya kalau kita melakukan dosa, kita menderita juga. Tapi akibat ulah kita. Misalnya kita mencuri, lalu ketangkap, dipukulin orang, menderita toh. Lalu dimasukkan penjara, menderita lagi. Ya kan? Nah, ini penderitaan oleh karena ulah kita. Ini penderitaan karena perbuatan kita. Tapi kalau di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Menderita karena iman. Menderita karena Kristus, nggak usah malu. Ya, kalau kita menderita karena iman kita menderita karena Kristus, nggak usah malu. Tapi kalau kita menderita karena ulah kita, mencuri, membunuh, ya malu kita. Ya kan? Kita harus malu oleh karena penderitaan, karena perbuatan kita yang tidak baik. Tapi kalau kita menderita karena iman kita menderita karena Kristus, ya ayat 14 tadi katakan, berbahagialah kamu. Ya kan? Berbahagialah kamu kalau kita menderita oleh karena siapa? Kristus. Ya, jadi biarlah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kalau toh kita menderita aniaya, menderita kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita, bahkan kita dibunuh sekalipun, biarlah itu semua karena apa? Alasan iman dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Nah, inilah penderitaan yang berbahagia, ya, penderitaan yang membawa sukacita. Kenapa? Karena Kristus akan menggantikan penderitaan kita dengan apa? Kehidupan yang kekal. Ya, semua penderitaan kita itu tidak ada nilainya sedikit pun, ya, tidak dapat dibandingkan dengan mahkota kehidupan yang Allah akan berikan kepada mereka yang setia sampai mati. Jadi, poinnya di sini, Ibu Dumais, biarlah kalau kita menderita, oleh karena apa tadi? Iman kita. Kita menderita oleh karena Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mati oleh karena imannya. Ada banyak orang yang dianiaya oleh karena Kristus Yesus. Dan biarlah kalau kita toh dianiaya oleh karena dua hal ini. Iman kita kepada Yesus Kristus. Begitu Bu Elvira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta. Jadi mungkin saya tambahkan, memang semua murid-murid Yesus pun karena imannya pada Kristus, mereka mati dalam keadaan menderita. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dibuang Pulau Patmos, tapi jaminan kehidupan kekal ada di tangan mereka. Jadi ini mungkin sebagai gambaran buat kita ya, bahwa kesetiaan pada Yesus itu sangat-sangat penting sampai akhir hidup kita, sampai Yesus datang kalau kata Yesus. Mungkin ada yang mau tambahkan, Pak Simon atau Pak Raymond Lesiasel atau Pak Frank? Boleh, Bapak Ritonga, boleh saya tambahkan? Silakan Pak. Nah, jadi keterangan sudah disampaikan semua oleh pendeta, namun ada juga yang kita mau tambahkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, dia bilang begini kepada kita, sebab itulah kamu dipanggil, ya saya dan saudara-saudara. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita ya, dan telah meninggalkan ya teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan luar biasa Tuhan Yesus ini kasih tinggal teladan kepada kita. Kalau saya ngomong, kenapa kasih teladan yang harus menderita? Ya ini dia. Dari diterangkan sama pendeta, pengikut Kristus haruslah menderita. Betul. Ini teladan yang sangat luar biasa. Ya kalau kita sampaikan kepada orang lain, tentu orang lain akan berpikir, waduh, kenapa beban ini berat sekali? Kok ikut Kristus harus menderita? Dan benar. Tadi Bapak itu nggak begitu banyak rasul-rasul, hanya ditinggalkan hanya Yohanes saja. Yohanes doang yang ditinggalkan. Yang lain tuh habis semua. Tidak ada yang tinggal dengan mati yang tragis.
yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa mereka punya meninggal ya. Ya, yang kalau kita bilang ini memalukan untuk kita sebagai umat Tuhan. Memalukan benar saudara-saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak bisa bantu? Kok sampai matinya seperti itu? Ya mati sih mati. Kalau mati yang layak saya tidak apa-apa ya, tapi mati seperti itu kok dihina orang. Bagaimana Tuhannya di mana? Nah ini saudara-saudara, kadang-kadang ini dapat melemahkan kita juga. Hanya tinggalkan satu orang, Yohanes, sehingga Yohanes banyak menulis. Nah inilah, Yohanes jadi saksi kan, makanya Yohanes jadi saksi semuanya. Kita enak, saudara-saudara enak, ada yang ditinggalkan Yohanes. Yohanes ditulis kepada kita. Namun saudara-saudara, hati-hati pengikut Kristus. Tadi ada statement dari pendeta kepada kita, ya ada banyak orang yang mati oleh karena nama Kristus. Itu betul. Ya dan rasul-rasul. Mungkin di antara kita sudah pernah ada yang menderita, keluarga kita dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, ada satu catatan ayat yang perlu ya kita perhatikan baik-baik, yang jangan sampai salah pengertian, ya sampai salah pengertian. Dan ini sering digunakan oleh sekte yang lain ya. Saya bilang sekte yang lain, saya tidak mau sebut. Kalau saudara buka di dalam Yohanes 16 ayat 2, dia bilang begini, setiap orang yang membunuh kamu, dia menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati dalam hal ini. Ya, banyak orang menyangka apa yang dilakukan demi Allah. Dalam nama Yesus. Ya, iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Membunuh orang. Ya, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Membunuh orang. Dianggap itu dilakukan untuk Allah. Hati-hati. Ini saya bilang, hati-hati. Kita umat Tuhan jangan salah kita langkah. Karena kita menganggap kita melakukan untuk Allah. Namun ada poin penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Ya, pada pagi hari ini. Ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Ini yang perlu kita catat. Dia bilang lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Nah ini poinnya sebenarnya. Saudara-saudara, kalau berbuat baik, menderita, puji Tuhan, nama kita ya bagus disanjung orang. Namun kalau kita menderita karena berbuat kejahatan, aduh, malunya minta ampun. Apa orang menyanjung kita? Apa orang mau katakan kepada saudara dan saya? Orang asing begitu, membunuh, menghina, menghujat orang. Tidak demikian. Makanya kita harus pegang dengan baik-baik. Biarlah kita menderita karena nama Tuhan. Menderita karena berbuat baik, bukan berbuat jahat. Hati-hati. Yohanes 16 ayat 2 ini banyak orang menyangka demikian. Kita juga orang Advent, ya kadang-kadang kita melakukan hal dengan yang sama juga dengan lingkungan tetangga kita bergereja. Kita anggap kita benar, sehingga kita lupa ya, apa yang kita lakukan itu bukan hal yang baik. Ya kita lakukan aja yang baik supaya nama Tuhan ditinggikan. Baik, terima kasih Pak Ritonga atas kesempatannya. Terima kasih Pak Simon Ikau. Semangat Pak. Terima kasih. Semangat. Baik. Pertanyaan yang kedua dari Pak, atau mungkin masih ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita akan pertanyaan Pak James Frank nih. Pertanyaannya, seberapa yakin kita bisa menjadi murid yang dikasihi Tuhan dan menerima kasih karunia itu? Silakan Pak Pendeta James. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak James Frank ya, berkaitan dengan baik. Saya mau baca dulu Yohanes 13 ayat yang ke-35. Ya, Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi pertanyaan seberapa yakin kita menjadi murid Yesus? Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita memang sudah mengasihi sesama kita? Mengasihi saudara-saudara kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal pikiran kita? Kalau itu kita sudah lakukan sebagaimana dikatakan oleh Yesus, maka kita yakin bahwa kita sudah menjadi murid Yesus. Karena Yesus katakan ya bahwa kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Jadi Allah yang maha kasih mengasihi kita orang yang berdosa ini. Sehingga kita bisa diselamatkan.
Nah, ketika kita sudah diselamatkan, maka bagian kita adalah mengasihi orang lain. Ya kan? Dan ketika kita sudah mengasihi orang lain dengan tulus, maka itulah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Nah, ketika kita sudah mengasihi Allah, maka kita akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi inilah bukti bahwa kita mengasihi Allah kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, Pak Frank, ya. Seberapa yakin kita bisa menjadi murid yang dikasih Tuhan dan menerima kasih karunia Allah, ya. Jadi kita hanya menerima kasih karunia Allah. Kita hanya menerima keselamatan dari Allah. Ya, keselamatan itu bukan usaha kita. Efesus 2:9, 8 dan 9 itu bukan pekerjaan kita. Tapi itu adalah karunia pemberian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menerima karunia keselamatan, kita menerima anugerah keselamatan, maka hidup kita akan diubahkan. Ya, sama seperti Rasul Paulus katakan, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Galatia 2:20. Jadi kita akan katakan, Kristus yang hidup di dalam diri saya. Dan ketika Kristus hidup dalam diri kita, maka kasih Kristus akan terpancar dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan dari Om James Frank tadi. Terima kasih, Pak Tonga. Saya sedikit tambah lagi. Saya punya untuk meyakinkan saya. Jadi dalam perjalanan iman kita terhadap Yesus, kita harus membentuk satu keyakinan di dalam karakter. Ya, betul ya. Kita harus membentuk karakter kita. Nah, jadi dari pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau kita jawabannya adalah, ya engkaulah muridku. Misalnya seperti itu saja, engkaulah muridku. Itu bagaimana itu bisa meyakinkannya? Semua juga tahu, ya kan? Semua bisa bilang, saya pengikut Yesus dan lain sebagainya. Tadi seperti Pak kau bilang dan lain sebagainya. Itu kita boleh katakan itu mungkin ya tidaklah terjadi sampai sejauh itu. Tetapi ada yang lebih yang tidak kita tahu di Baik, terima kasih. Bawah daripada itu, perang itu. Ya, contohnya seperti itu. Bagaimana itu? Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Frank ya. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus, maka kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa. Barang siapa yang percaya. Jadi bagian kita hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Nah, ketika kita percaya, yakin nggak kita bahwa kita sudah diselamatkan? Ya kan? Yakin nggak kita? Jangan ragu-ragu. Kita harus yakin, kita harus percaya. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Ya, kita yakin, kita percaya. Nah, buktinya apa? Yohanes 14:15 tadi. Kita akan melakukan perintah Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Nah, jadi ini adalah bukti keselamatan, yaitu penurutan, yaitu karakter, yaitu gaya hidup. Gaya hidup kita, gaya penuhnya ya. Gaya hidup kita akan seperti gaya hidup Kristus. Ya, tadi 1 Petrus 2:21, Pak Simon tadi katakan apa? Kita meniru teladan Kristus. Ya, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Ya. Maka hidup kita akan seperti kehidupan Kristus. Gaya hidup kita, pikiran kita, tabiat kita sama seperti tabiat Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus. Begitu, Frank ya? Baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Mungkin mungkin ya kalau dalam pendidikan kan untuk membentuk karakter itu kan dimulai dari kebiasaan. Tentunya ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Kalau kita membiasakan diri kita dalam kebiasaan yang baik, maka akan menghasilkan karakter yang baik. Nah, karena kita tadi sudah
sudah dijamin akan keselamatan kita dalam Yesus, maka kita ikutilah apa yang menjadi kebiasaan Yesus ketika dia di dunia ini, yang akan menjadi karakter kita, gitu Pak Frank ya barangkali. Itu Oke, tambahan itu dari iman. saya. Ya, Ya. itu iman namanya. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan, Pak Siombing atau Pak Raymond? Baik, kalau tidak ada lagi, silakan Pak James Hursina closing statement-nya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ritonga. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih terus berjuang. Ya, berjuang dalam iman kita. Berjuang dalam kasih dan cinta kita kepada Kristus. Dan ingat, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Kita korbankan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terus berjuang. Berjuang bersama dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pemenang. Pejuang yang menyelesaikan perjuangannya dengan baik, maka mereka akan menjadi pemenang-pemenang iman. Sama seperti Musa merupakan pejuang iman, tokoh iman, pahlawan iman, maka kita pun akan menjadi pejuang iman, tokoh iman. Walaupun nama kita tidak ditulis dalam Alkitab, tapi nama kita akan ditulis dalam kitab kehidupan di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta, karena kita dibatasi waktu. Tibalah saatnya kita akan dengarkan lagu tutup, dan sekaligus nanti akan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta James Hursina. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 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 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
Silakan Pak Kursina. Sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang telah memanggil kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, dan kami boleh belajar bersama-sama, dan kami boleh berdoa bersama-sama. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Bapa di sorga, biarlah siraman rohani ini boleh menguatkan iman kami. Kami terus bertumbuh sampai Tuhan datang yang kedua kali. Biarlah berkat damai sejahtera dari Tuhan, berkat damai sejahtera dari Putra-Mu Yesus Kristus, dan berkat damai sejahtera melalui kuasa Roh Kudus akan memberkati dan menyertai masing-masing kami mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.